Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi sudah kita mengetahui tujuan kemana arah pembicaraan tema kajian kita. Kemudian juga kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid, yaitu dahsyatnya tauhid di zaman penuh syubhat dan syahwat. Sekarang kita ingin mengetahui apa itu syubhat dan apa itu juga syahwat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syubhat kalau kita lihat perkataan para ulama rahimahumullah, hiyal umur al-mushtabihah allati talbisu 'ala al-insan fatasiru mutaraddidan bainal haqqi wal batil. Wa ghaliban ma takunu muzayyanatan bi zahirin min al-mantiqi aw al-'atifati aw at-ta'wil al-khati'. Perhatikan, syubhat adalah perkara-perkara yang samar-samar, yang mengelabui manusia. Maka akhirnya perkara yang samar-samar yang mengelabui manusia, maka akhirnya menjadi samar-samar antara yang hak dan batil. Dan ini disebabkan karena perkara kalam atau pembicaraan atau perasaan ataupun tafsiran yang keliru. Itulah yang disebut dengan syubhat. Perkara yang samar-samar mengelabui manusia sehingga menjadi samar antara yang hak dan yang batil. Sedangkan syahwat adalah kullu ma yashtahihil insan, segala sesuatu yang dihasrati oleh manusia, baik itu syahwat terhadap harta duniawi atau terhadap tahta jabatan atau terhadap wanita bagi laki-laki dan sebaliknya. Itulah yang dimaksud dengan syahwat. Saya akan bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang dua hal ini, syubhat dan syahwat. Mudah-mudahan lebih lebar lagi pemahaman kita. Diambilkan dari kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Beliau berkata, perhatikan baik-baik. Al-fitnatu naw'an. Godaan bagi manusia itu ada dua macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama godaan syubhat. Yang tadi, perkara-perkara yang samar-samar mengelabui manusia sehingga menjadikan sesuatu samar-samar antara yang hak dan yang batil. Tidak jelas lagi. Padahal dalam Islam itu jelas. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya perkara yang syubhat. Jelas dalam agama Islam. Kemudian beliau mengatakan, ini perkara penting. Wa hiya a'zamul fitnatain. Dan godaan syubhat
adalah godaan yang paling berbahaya dari dua godaan ini, syubhat dan syahwat. Jadi godaan ada dua, syubhat dan syahwat. Godaan syubhat paling berbahaya daripada dua godaan ini. Saya beri contoh ya. Saya tadi lihat di media sosial ada orang mengatakan begini, masuk surga tidak harus 5 tambah 5 menjadi 10. Masuk surga bisa saja 3 tambah 7 sama dengan 10. 8 tambah 2 sama dengan 10. Jalan menuju surga bisa bermacam-macam. Ini perkataan bagus. Tapi kalau diinginkan di balik perkataan tersebut adalah makna yang batil atau membenarkan yang batil, menjadi keliru. Saya beri contoh. Seorang tidak pakai jilbab dari perempuan muslimah, kemudian beralasan dengan itu, saya bisa masuk surga meskipun tanpa jilbab. Karena jalan menuju surga macam-macam. Maka ini syubhat. Jawabannya mudah. Jika Anda muslimah, maka taatlah kepada Allah. Jika Anda muslimah, tauhidkanlah Allah. Apa arti tauhid tadi? Al-khudu' wal-dhul lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Tunduk, patuh hanya kepada Allah semata, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Maka dia akan selamat. Kalau seandainya seseorang tidak memakai jilbab, seorang perempuan tidak memakai jilbab, kemudian dia merasa berdosa, ya saya belum berjilbab karena memang saya masih berat untuk berjilbab, malu, pekerjaan dan seterusnya. Ini masih mending dibandingkan dia kena syubhat. Syubhat tadi apa? Yaitu merasa bahwa tidak memakai jilbab tidak mengapa. Jalan lain masih banyak untuk menuju surga. Ini bahaya. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat adalah godaan paling berbahaya dari dua godaan ini, syubhat dan syahwat. Syubhat paling besar. Kemudian beliau mengatakan, wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Kadang seseorang dua-duanya terdapat di dalam dirinya godaan syubhat dan syahwat, dua sekaligus. Kadang-kadang cuma salah satu dari dua godaan tersebut. Baik. Sekarang apa penyebab godaan syubhat? Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan orang terkena syubhat. Kenapa? Min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Karena lemahnya pengetahuan tentang agama dan sedikitnya ilmu. Wala siyama idza turina bidzalik fasadul qasdi wa husulul hawa. Apalagi kalau seandainya niatnya sudah rusak, tambah sudah tidak pandai agama, kemudian niatnya rusak, benar-benar kena syubhat. Nanti saya akan contohkan ya. Kemudian bagaimana tauhid itu menjadi benteng agar seseorang tidak kena godaan syubhat. Ya, kita pelajari dulu apa itu syubhat. Kemudian itu sebabnya. Jadi sebab orang kena syubhat, kurang belajar ilmu agama. Dan saya pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita bukan seperti santri, ustadz, kiai yang ada di pesantren, yang memang belajar ilmu agama karena ingin menjadi ahli ilmu agama, yang nanti menasehati kita di sini, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang agama. Kita tidak belajar ilmu agama untuk seperti itu. Kita belajar ilmu agama agar kita bisa mengabdi kepada Allah, tunduk
patuh kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau bingung, Ustaz saya ingin belajar agama, dari mana mulainya? Tidak usah bingung. Kerjakan saja yang sudah diisyaratkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembelajaran bagi umatnya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, duduk bersama para sahabat. Datanglah Jibril dalam bentuk manusia. Kemudian beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja baitillahil haram." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah seseorang bersyahadat 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, menunaikan ibadah haji. Pelajari ini dengan dalil secara sistematis, bukan hanya sekedar dihafal ini 5 rukun. Saya beri contoh ya. Kalau belum paham ini yang saya contohkan sekarang, berarti belum belajar dengan maksimal, sistematis, mendasar. Dan itu yang disinggung oleh Ustaz Daniel tadi. Yaitu bukan hanya sekedar kajian umum, tapi kajian rutin yang baca kitab. Contoh misalkan 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti yang benar dari asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna dari asyhadu an la ilaha illallah? Apa konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah? Apa rukun asyhadu an la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Kalau seandainya seseorang belum mengetahui dengan pasti dan yakin, berdalil, membaca kitab di hadapan para ulama, berarti belum belajar dengan maksimal. Meskipun dia sudah ngaji puluhan tahun. Makanya perasaan orang yang sudah ngaji, kok kayaknya saya belum maksimal belajarnya, belum mempunyai ilmu yang mumpuni, disebabkan karena cara belajarnya kurang tepat. Sedangkan ada orang yang baru kenal dakwah sunnah, dia belajar dengan tepat, kemudian menjadi seorang yang alim terhadap ilmu agamanya. Ingat, alim yang saya maksud bukan ahli ilmu yang bisa jawab pertanyaan, jawab fatwa, memberikan muhadarah, kajian, bukan. Hanya sekedar mendasari dirinya sebagai seorang muslim. Pelajari rukun Islam. Kemudian naik kepada 2 kalimat syahadat yang kedua. Kemudian belajar rukun solat, mendirikan solat. Kalau sudah berbicara solat berarti belajar wudu. Bagaimana benar-benar berwudu? Saya yakin nih, wudu saya memang yang ada dalilnya. Bukan hanya sepertinya nih begini, sepertinya nih begini. Terus naik nanti puasa, terus naik nanti zakat, terus naik nanti haji. Cukup itu sebagai seorang muslim belajar ilmu agama. Agar tidak kena syubhat. Agar tidak kena syubhat. Kenapa? Karena syubhat salah satu penyebabnya adalah dha'ful basirah wa qillatil ilm. Lemahnya ilmu pengetahuan agama, sedikitnya ilmu agama yang dimilikinya. Ingat Pak ya, ilmu agama yang saya maksud adalah yang sistematis mendasar. Belajar rukun Islam dengan guru, baca kitab. Di dalamnya ada Al-Quran, hadis Rasul. Bukan belajar ilmu agama dari reels 1 menitan, video short di YouTube 1 menitan. Bukan. Itu hanya sepengetahuan yang lewat begitu saja. Tapi kita ingin belajar ilmu agama yang mendasar. Setelah rukun Islam, naik ke rukun iman. Kemudian belajar perasaan qalbu, amalan-amalan qalbu, yaitu masalah ihsan, tawakal, syukur, sabar,
roja, rasa harap, khauf, rasa takut. Itu sering saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar tidak kena syubhat, maka belajarlah ilmu keislaman, rukun Islam, rukun iman, amalan-amalan qalbu dengan sistematis, mendasar, pelan-pelan dengan guru berkitab, sehingga tidak mudah kena syubhat. Contoh misalkan sekarang tarian-tarian, berselawat dengan joget-joget dan macam-macam. Tarian-tarian dicampur dengan ibadah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, atau kebiasaan-kebiasaan menyerupai kaum kafir, itu semua ada di dalam rukun iman. Yang belajar rukun iman dengan sistematis, mendasar, maka dia tidak akan bingung, goyah ketika menghadapi syubhat. Oh, ini kan cuma sekedar tarian, tidak ada hubungannya dengan Zionis Yahudi. Ini sekedar hanya perkara-perkara adat kebiasaan saja. Apa batasan seseorang beriman kepada para rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hukum wala dan bara di situ. Belajar Islamlah yang mendasar. Tidak kita ingin jadi ahli ilmu agama, tidak. Cukup menjadi seorang muslim mukmin yang mengetahui agamanya. Karena kalau ingin jadi ahli agama, masuk pesantren. Belajar akidah dari mulai akidah 3 landasan utama dalam agama Islam, 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik, kitab tauhid, kemudian kitab akidah wasithiyah, dan itu baru perkara akidah, belum nahwunya, belum sorabnya. Karena memang dia ingin jadi ahli ilmu agama. Adapun kita tidak. Belajar ilmu agama, rukun Islam, rukun iman, pelajaran-pelajaran qalbu, itu untuk membentengi diri kita dari syubhat dan syahwat. Paham ya, Bapak Ibu? Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir hadis beliau mengatakan, "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Itulah Jibril yang mendatangi kalian, ingin mengajarkan kalian perkara-perkara ilmu agama. Maka saya pesan sekali lagi, kembali kita ke permasalahan tadi. Sebab syubhat adalah sedikitnya ilmu. Belajarlah ilmu agama. Orang yang sering terkena syubhat karena sedikit ilmu agama. Belajarlah ilmu agama. Ada sebagian perlakuan di media sosial heboh. Tanya Ustaz, apa ini hukumnya Ustaz? Ustaz tolong bantah Ustaz. Kenapa dia sering heboh, goncang dengan apa yang ada di media sosial? Karena ilmu keislamannya tidak mumpuni, tidak mendasar. Coba dia belajar ilmu rukun Islam, rukun iman, amalan-amalan qalbu, niscaya dia tidak akan pernah bingung. Di media sosial ditampakkan orang yang menahan hujan, apa namanya itu? Pawang hujan. Bingung, apa hukumnya Ustaz? Di media sosial ditampakkan ada orang yang mengatakan bahwasanya hukum jilbab tidak wajib. Bahkan yang kadang-kadang berbicara adalah yang dianggap berilmu di negeri ini. Orang yang paham ilmu agama, dia tidak akan pernah goyah keyakinannya. Makanya para ikhwah, beliau mengatakan, bagaimana selamat dari godaan syubhat ini? Beliau mengatakan, wala yanju min hadhil fitnah illa tajridu ittiba'ir rasul. Tidak ada yang selamat dari godaan ini, godaan syubhat, kecuali benar-benar memurnikan pengikutan, mutabah kepada Rasulullah SAW. Itulah tauhid. Itulah tauhid.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikatakan tadi bahwa godaan syubhat lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat? Karena kata beliau, wa hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq wa hiya fitnatul munafiqin. Godaan syubhat mengakibatkan kepada kekufuran, kesyirikan, dan ia adalah godaan orang-orang munafik. Bukan hanya sekedar munafik amali, munafik akbar. Maka hati-hati yang terkena godaan syubhat. Nanti akan saya sebutkan contoh-contohnya. Ya. Kita sebutkan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contohnya misalkan orang yang terkena dengan godaan syubhat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Kenapa sih harus ada perang? Kenapa harus ada, sama seperti kalau babi itu haram, kenapa Allah ciptakan? Kalau khamr itu haram, kenapa Allah ciptakan? Itu syubhat semua. Ujung-ujungnya pertanyaannya adalah, ujungnya paling ujung, kenapa Allah menciptakan iblis? Ini gara-gara iblis akhirnya kita keluar dari surga. Coba nggak ada iblis, kita sudah di dalam surga ini. Nggak capek-capek kita di dunia. Hidup di dunia capek. Ya, nggak ada enaknya hidup di dunia. Semuanya, meskipun orang paling megah, paling mewah hidupnya, pasti capek. Minimal susah buang air, minimal. Maka hanya orang-orang yang tidak panjang akalnya, yang mendewakan dunia, yang menyombongkan dirinya ketika mendapatkan dunia. Kenapa harus ada perang? Kenapa harus ada surga neraka? Sudah surga aja semuanya. Ini semua pertanyaan-pertanyaan syubhat. Jawabannya cuma satu sebenarnya kalau orang belajar agama Islam, yaitu dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Lihat ke tauhid. Dia yakin Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, yang mengatur, mencipta, berkuasa atas alam semesta. Dia yakin perbuatan Allah sekehendak Allah. Kita hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas untuk bertanya, kenapa engkau ciptakan itu ya Allah? Allah berfirman akan hal ini dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi manusialah mereka yang akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seluruhnya ini penuh dengan hikmah, kemudian rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga dengan rahmat Allah, yang dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan, orang kafir cuma 60 tahun hidup di dunia dia sebagai kafir. Kenapa di akhirat nanti dia selama-lamanya di dalam neraka kalau dia mati di atas kekufurannya? Itu syubhat. Dan banyak orang yang kufur gara-gara syubhat tersebut. Jawabannya cuma satu, kembali kepada Al-Quran. Isi diri kita dengan ilmu agama. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pernah seorang, saya disebutkan tadi kerja di Dammam sebagai penerjemah dan sebagai pendakwah di Dammam selama 7 tahun. Dammam adalah kota industri lumbung minyaknya Arab Saudi, dan banyak pekerja-pekerja dari luar negeri Arab Saudi yang non Muslim kerja di situ karena dia bukan kota suci.
Kemudian ada orang yang selain beragama Islam dan dia termasuk pemuka agama di daerahnya dan masuk Islam akhirnya. Kemudian dia tanya ke saya, "Ustadz, mengapa Islam tidak membolehkan saya mendoakan orang tua saya yang mati di atas kekufuran?" Karena ada ayatnya memang, "Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas untuk Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik meskipun mereka para kerabat, setelah jelas kesyirikan mereka. Kata saya, karena itu peraturannya. Jangankan engkau Nabi Muhammad SAW saja tidak diperintah, tidak dibolehkan untuk memintakan ampun untuk para kerabatnya yang mati dalam kesyirikan. Kemudian pertanyaan lanjutannya, kenapa Ustaz? Baru saya yang kenal Islam ini. Kenapa bapak saya nggak kenal? Bagaimana perasaan saya nanti di akhirat Ustaz? Saya hanya masuk surga sedangkan orang tua saya di dalam neraka. Ini pertanyaan syubhat. Jawabannya cuma ada satu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas perbuatannya, tapi manusia yang akan diminta bertanggungjawab atas perbuatan mereka. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Sebagian orang murtad, Pak, gara-gara ada pernyataan berdoa kepada Allah Tuhanmu lama jawabannya, lama dikabulkannya. Coba saya berdoa kepada Tuhan selain Allah, cepat dikabulkannya. Ini adalah syubhat. Dan jawabannya sangat mudah. Di antara jawabannya adalah bahwa bagaimanapun orang yang berdoa pasti Allah akan kabulkan. Imma langsung di dunia, atau Allah simpan di akhirat, atau Allah gantikan dengan yang lebih cocok untuknya daripada apa yang dia minta. Ma min muslim yad'u bid'awah illa istajaba Allah bi ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 opsi. Yang pertama, imma an yu'ajjil Allah da'watah. Allah akan mengabulkan langsung doanya. Yang kedua, yudakhirahu fil akhirah. Allah akan simpan pengabulannya di akhirat. Tentunya lebih besar di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Allah akan pindahkan keburukan dari apa yang dia minta tersebut dan diganti dengan yang lebih baik untuknya. Ini yang kadang kita tidak rasakan. Makanya para ikhwah, kembali kepada tauhid tadi. Khudu' Wadzul lillahi wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Apapun yang menimpa kita, kesulitan, penyakit, kehilangan orang yang kita cintai, sampai sekarang belum dapat jodoh, sampai sekarang belum dapat anak, sampai sekarang belum sembuh dari penyakit, hanya tugas kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Pencipta, Dia yang Maha Pengatur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh-contoh yang lain, misalkan Islam, masa Islam agama yang paling benar? Bagaimana agama-agama yang lain? Apakah semuanya dianggap batil? Ingat Pak, semua syubhat kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu adalah cara tauhid untuk mengonter syubhat. Kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Maka kita katakan iya, karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 65, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini keyakinan kita. Wala naqbalun niqash, no discuss atas ini. Tidak ada diskusi. Syubhat apapun yang masuk, jawaban saya pasti akan ini saja. Ya. Itu yang namanya tauhid, dahsyatnya tauhid di zaman penuh syubhat. Dan hati-hati Pak, kita di zaman media sosial, anak-anak muda terutama yang bermain media sosial, hati-hati, jangan sok merasa ilmiah. Nonton podcast yang kadang-kadang di situ dijelaskan tentang syubhat-syubhat. Karena mungkin dia merasa bosan dengan tontonan cuma lucu-lucuan, stand up komedian, acara-acara ini nggak bermanfaat, saya ingin lebih ilmiah. Ternyata nontonnya syubhat. Orang-orang menyebarkan pemahaman ateis, tidak bertuhan atau agnostik, bingung ada Tuhan atau enggak, merasa dirinya kalau nonton itu menjadi orang yang ilmiah. Hati-hati, enggak. Ilmiah adalah ketika Anda beragama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, itu ilmiah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, misalkan para ikhwan yang dirahmati Allah, tentang keberadaan Allah. Benar enggak adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah bisa menciptakan yang lebih besar daripada dirinya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan seterusnya. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan syubhat yang kita bisa jawab hanya dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, kenapa sih Allah memerintahkan kita harus menikah? Tidak boleh berzina. Kenapa harus menikah? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sesuatu yang kita tidak sukai? Meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan pinjaman online karena riba, untuk apalagi untuk judol. Jadi pinjol untuk judol. Nah, itu mantap tuh, saudara. Pinjol untuk judol. Itu numpuk-numpuk dosanya. Yang satu riba, yang satu judi. Dan pinjol judol ini kalau menang membuat ketagihan. Kalau kalah penasaran. Dan itu dua-duanya adalah dosa besar. Kadang itu bisa dimasuki syubhat. Akhirnya orang menganggap remeh. Akhirnya orang menganggap itu biasa, dosa besar. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mengatakan dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au azab au ghadab. Dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, laknat dari Allah, diusir dari rahmatnya, atau murka atau siksa tertentu. Itu dosa besar. Dan dua-duanya itu adalah dosa besar. Riba dan juga judi, dosa besar, dianggap biasa di zaman sekarang. Itu syubhat plus syahwat. Nanti saya akan jelaskan syahwat. Ya. Maka jawabannya cuma satu para ikhwan. Kenapa sih Allah memerintahkan kita harus sholat? Kemudian laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, menutup toko untuk sekedar jamaah, nanti buka lagi. Capek Ustaz. Karena ada sebagian orang mengatakan, aduh, sholat jamaah ini Ustaz bikin capek. Kenapa nggak boleh nggak sholat di warung aja, di toko aja, harus ke masjid? Kemudian ada orang yang mengatakan kepada saya, Ustaz, kenapa sih harus ada zakat? Capek kami ngumpulin duit, harus dikeluarkan zakat 2,5% setiap tahunnya. Apalagi kadang
ini Ustaz saya nggak bekerja lagi, tapi duit saya masih sampai nisab. Wajibkah tetap zakat? Wajib. Karena ukurannya adalah tetap harus ada zakat selama adanya nisab. Kalau begitu Ustaz, pemasukan tidak ada, pengeluaran tetap. Maka kita katakan tidak. Semua syariat tersebut, semua takdir Allah, tidak ada yang sia-sia. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian, baik itu perkara takdir atau perkara syariat, hukum-hukum Islam, halal, haram, wajib, sunnah, mandub, ya, atau takdir-takdir Allah, sakit, miskin, penyakit, kekurangan harta, kematian, dan seterusnya. Apakah kami ciptakan itu sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami dimintai bertanggung jawab? Enggak, semuanya ada hitungannya. Itu dalil menjawab syubhat. Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Mengapa tidak boleh kita masturbasi? Mengapa kita tidak boleh berpacaran? Mengapa kita tidak boleh berzina? Mengapa kita diperintahkan untuk sesuatu yang kita benci? Itu pertanyaan syubhat. Jawabannya surat Al-Mu'minun ayat 115. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Semuanya itu jawabannya adalah tauhid. Ini saya pesan kepada bapak-bapak yang punya anak-anak muda. Kadang dia, Pak, syaitan itu sangat licik. Dia, anak-anak kita tidak terperosok ke dalam syahwat, tapi terperosok lebih parah dari syahwat, yaitu syubhat. Meragukan keberadaan Allah, meragukan eksistensi Allah, meragukan validitas, originalitas Al-Quran bahwa itu adalah kalamullah, meragukan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Dan saya berpesan, ini perkara syubhat-syubhat ini sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita. Hati-hati. Mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering berbicara pakai akal. Jangan pakai Al-Quran, hadis, pakai fikih, pakai tafsir. Jangan pakai Al-Quran, hadis. Itu sebenarnya yang dia maksud adalah pakai hawa nafsunya. Itu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Siapa yang mengajakmu untuk memakai akal dan meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka sebenarnya dia mengajak kepada hawa nafsunya. Saya beri contoh, Pak. Saya jarang meladeni orang-orang yang komentar di media sosial saya. Ada orang yang hari ini saya ladeni dia untuk memberikan pelajaran. Ustaz, kenapa sih harus membicarakan tentang musik haram, nonton bioskop haram? Kenapa sih bicaranya itu saja? Sedangkan orang-orang di luar negeri sana sudah sampai mau ke Mars, mau ke bulan. Padahal tidak ada syariatnya harus sampai ke bulan. Syariatnya kita harus sholat, puasa, zakat, haji, bertauhid, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lihat ini, tidak ada benturan antara mengajari umat halal haram dengan kemajuan teknologi, nggak ada. Dan itu syubhat yang dibisikkan oleh syaitan. Dan itu ujung-ujungnya kepada kekufuran, kesyirikan. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Al-Qayyim berkata, "Asy-syubhah la taskun illa fi qalbin dha'if at-tauhid, mahjuruz dzikr. Illa fi qalbi dha'if at-tauhid, mahjuriz dzikr." Ini perhatikan.
Syubhat tidak diam di dalam kalbu kecuali kalbunya lemah dengan tauhid dan jarang berzikir. Zikirlah para ikhwah agar tauhid kita tetap. Dan untuk menyemangati zikir, saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hatta tatayaqqan, sampai kamu yakin, anna dzikra min taufiqillah subhanahu wa ta'ala wahda, bahwa zikir murni petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Anna dzikra min aisaril a'mal, zikir adalah amalan paling mudah. Berzikir amalan paling mudah. Tidak perlu harta, tidak perlu usaha kuat, keringat, darah, enggak. Walakin la yadhkuru rabbahu ahadun illa man waffaqah. Tapi tidak ada seorang pun yang berzikir kepada Allah kecuali yang benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kita saat berkendara, saat di mobil, saat di warung, saat nunggu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Apa susahnya? Apa susahnya kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Dan itu menetapkan kalbu kita untuk tidak terkena syubhat. Nah, itu contoh-contoh syubhat. Dan semuanya dibentengi dengan tauhid, yaitu tunduk patuh hanya kepada Allah semata. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, disertai dengan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati syubhat, Pak. Terutama di zaman media sosial. Semua orang bisa menyebarkan apapun yang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW. Itu disantap bulat-bulat oleh anak-anak muda yang tidak belajar ilmu agama. Contoh misalkan, saya mengomentari hashtag kabur aja dulu. Hati-hati itu. Karena Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita, ana bari mimman ya'ishu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Beda, Pak. Hidup di tengah kaum muslimin, selalu mendengar azan. Beda dengan hidup di tengah kaum muslimin yang selalu mendengar bacaan Al-Quran. Beda. Beda hidup di tengah kaum muslimin yang senantiasa tertutup rapat dengan hidup di tengah orang-orang non-muslim yang cuma pakai BH dan celana dalam ketika musim panas. Beda, Pak. Saya pernah ke negeri mayoritas non muslim, kemudian jauh dari Indonesia. Selalu diajak keluar, saya nggak mau. Saya bilang biarkan saya di samping masjid, kalau kalian mau kajian saya akan kajian. Kemudian hari terakhir mereka mengatakan, Ustaz, ini hari terakhir, kita ke pasar, belilah hadiah buat orang rumah, anak-anak dan seterusnya. Saya bilang oke lah. Kemudian tapi dengan syarat, Ustaz, sekarang musim panas, summer, Ustaz harus nunduk. Kenapa? Ya Ustaz paham lah, musim panas, orang cuma pakai BH dan celana sangat pendek. Oh, berarti hukumnya cuma saya, kalian panitia? Kami, Ustaz, tidak punya hafalan. Ustaz punya hafalan, nanti hilang hafalannya. Beda ya. Itu hati-hati. Kabur aja dulu itu hati-hati. Saya khawatir di belakangnya ada semacam keinginan syubhat, keinginan syahwat yang besar, dibarengi dengan syubhat. Di negara kita susah nyari rezeki, nyari pekerjaan dengan macam-macam syubhat yang dia dapatkan. Sudah kesana saja. Saya sering diundang keluar. Mereka mengatakan di sini nggak boleh puasa, Ustaz. Wajib, kalau seandainya puasa, etos kerja akan kurang, maka wajib kami berbuka. Dipaksa untuk berbuka. Beda. Contoh
wahyu dari Nabi, sabda dari Rasul SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid, Pak. Hati-hati. Dan itu semua sebabnya adalah syahwat. Hashtag kabur aja dulu, syahwat. Ingin harta, ingin tahta, ingin wanita. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin masuk kepada tauhid. Bagaimana bisa menjaga fitnah asyahawat. Saya bacakan dulu apa fitnah syahwat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan fitnah syahwat asal muasalnya kata beliau, wa aslu kulli fitnah innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala asy-syara' wal hawa 'ala al-'aql. Fal awwal aslu fitnati syubhah wal tsani aslu fitnati syahwah. Sumber setiap godaan adalah mendahulukan akal daripada syariat. Dan inilah sebab munculnya godaan syubhat, mendahulukan akal daripada syariat. Contoh misalkan, ada disertasi S3 yang mengatakan mengapa haram kumpul kebo. Anak umur 18 tahun, dia berhak untuk menentukan hidupnya, dia berhak untuk hidup di rumah tersendiri, dia berhak untuk hidup berbarengan dengan teman perempuannya. Apa salahnya? Syubhat, mengedepankan akal daripada syariat. Ini adalah sebab terjadinya godaan syubhat. Akal dulu dia dahulukan daripada syariat. Contoh misalkan dalam perkara asma wa sifat, yang masih bingung tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, yang masih bingung tentang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bingung. Padahal Allah yang berfirman tentang dirinya akan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang Allah, yang paling paham tentang Allah dari manusia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita cuma sami'na wa ata'na. Jangan masuk ke dalam ilmu kalam. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. 7 ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah paling paham tentang dirinya daripada yang lainnya. Tugas kita cuma mengimani dan memahami apa yang dimaksud daripada beristiwa di atas arsy. Tidak usah dibagaimanakan. Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah membutuhkan arsy, Allah lebih kecil daripada arsy. Kenapa itu semua? Mengedepankan apa? Akal daripada syariat. Contoh, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketiga sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir di waktu Indonesia Barat beda dengan waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, apalagi waktu Amerika, apalagi waktu yang lain-lainnya. Berarti Allah tidak pernah naik turun terus. Itu kenapa? Karena apa? Mendahulukan akal daripada syariat. Terima ayat itu dan sucikan Allah dari semua kekurangan. Itu 2 Pak sifatnya. Imani hadis tersebut, Allah turun ke langit dunia, kemudian sucikan Allah dari semacam seluruh kekurangan dan aib. Al-itsbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Menetapkan tanpa memisalkan. Allah turun, iya turun. Kenapa? Karena Rasul yang memberitahukannya dalam hadis sahih. Kemudian mensucikan Allah dari semua kekurangan perihal turun. Turunnya Allah tidak seperti turunnya engkau yang lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat.
Ini aslu fitnati syubhat. Ini adalah sumber godaan syubhat, mengedepankan akal daripada syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, aslu fitnati syahwat. Sumber dari godaan syahwat adalah taqdimul hawa 'alal 'aql. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Saya beri contoh ya Pak. Sekarang tersebar di media sosial. Ingat Pak, media sosial yang dipegang anak-anak kita, terutama kalau anak sudah punya HP sendiri, bisa mengakses media sosial sendiri, kemudian punya kamar sendiri, kemudian jarang ketemu dengan orang tuanya tidak mengecek apa yang ada di HP-nya, terkumpul di grup-grup WhatsApp. Sudah Pak. Hati-hati, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para laki-laki yang ada di hadapan saya, kita yang paling bertanggung jawab pertama kali atas anak-anak kita. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun an. Seorang lelaki dulu Pak, penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Semuanya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu. Saya pengalaman, saya punya santri, disebutkan tadi saya punya santri. Ya. Kita didik ini santri dari mulai nol seperti kertas putih. Bersih. Kita isi dengan akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia, dibiasakan semampu kita doakan. Setiap sujud kita doakan. Bahkan kadang lebih banyak mendoakan santri dibandingkan anak-anak kita sendiri. Kita sayangi, kadang-kadang lebih sayang daripada anak-anak kita sendiri. Gara-gara terkumpul di grup-grup media sosial yang tidak ada batasan sama sekali. Hanya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, hancur lebur semua akidah dia. Hati-hati Pak. Apalagi terutama yang berkaitan dengan syahwat. Dididik di media sosial, anak-anak SMP umur 13, 14, 15 kehilangan keperawanan, kehilangan kesucian, kehilangan kegadisan, sudah biasa. Itu pendidikan yang ditonton oleh anak-anak kita terus-menerus sehingga menjadi biasa. Jangan pernah dinormalisasi Pak. Kehilangan keperawanan, kegadisan adalah perkara yang biasa. Jangan pernah dinormalisasi. Rasul SAW sudah mengatakan itu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, khamsun ya ma'syaral muhajirin. Wahai kaum muhajirin, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara. Wahai kaum muhajirin, 5 perkara. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak kena 5 perkara tersebut, akan datang masanya. Salah satu dari 5 perkara tersebut, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi asnafihim alladhina madat. Tidaklah nampak di suatu kaum perbuatan fahisyah, keji, zina sudah dianggap biasa. Podcast menceritakan orang berzina dianggap biasa. Bapak kira itu bukan by plan, tanpa rencana, itu adalah hal-hal yang biasa. Ya udah, manusia begitu saja mencari duitnya. Enggak, itu dengan rencana Pak. Hati-hati. Dibiasakan anak-anak muda melihat hal-hal yang semestinya itu tabu. Hubungan badan menjadi sesuatu yang biasa. Tidak ada lagi ketabuan, kesucian di dalam hubungan tersebut. Tidaklah nampak perbuatan zina. Bahkan dalam riwayat, hatta yu'linu biha, mereka mengumumkannya, menjadikan itu biasa. Melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, penyakit mawabah dengan cepat tanpa ada obat.
dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Termasuk fahisyah, dan ini termasuk godaan syahwat yang lebih mengedepankan akal daripada mengedepankan hawa nafsu daripada akal, yaitu LGBT, lesbian, gay. Jangan pernah dinormalisasi, Pak. Laki-laki bertulang lunak, tak boleh. Tidak boleh. Di zaman Rasulullah SAW, laki-laki tersebut dikeluarkan dari rumah-rumah Rasulullah SAW. Tidak boleh dibiarkan. Dan itu semua bisa dua-duanya. Khusus untuk perkara LGBT dan gay ini, dua-duanya. Syubhat dan syahwat. Syubhatnya apa? Salah Allah dong. Saya sebenarnya sifatnya perempuan, kenapa dikasih raga laki-laki? Siapa yang salah? Allah yang salah. Syubhat. Lihat tuh, tulang saya kecil, betis saya kecil, nggak punya otot. Semestinya saya ini perempuan, kenapa Allah ngasih di tubuh laki-laki? Ini syubhat. Tambah lagi dengan syahwat, yaitu menginginkan harta, tahta, ataupun wanita. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Imam Al-Qayyim mengatakan bagaimana melawan dua godaan ini, syubhat dan syahwat. Beliau mengatakan, fa fitnatus syubhat tudfa'u bil yaqin. Godaan syubhat ditahan dengan keyakinan. Keyakinan apa? Apa yang ada dalam Al-Quran, ambil dan yakini dan teguh di atasnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar di atas agamanya seperti memegang batu api. Harus sabar dengan segala macam syubhat. Harus sabar dan hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, wa fitnatus syahawat tudfa'u bis sabr. Dan godaan syahwat ditahan dengan sabar. Sabar hai anak muda, belum waktunya untuk melakukan hubungan badan. Harus menikah dengan yang resmi. Jangan biarkan Pak, dinormalisasi kehilangan keperawanan. Sudah biasa, tidak boleh. Hamil di luar nikah, menggugurkan anak, sudah biasa. Check in dengan pacar umur belasan, sudah biasa. Jangan dibiarkan. Termasuk di dalamnya nih, saya ingatkan nih, mudah-mudahan yang diingatkan bertaubat. Dulu sekitar 5-10 tahun yang lalu, belum ada di Indonesia ini perempuan berjilbab yang goyang-goyang dan juga joget-joget di depan media sosial. Baru ketika itu ada public figure dan dia pendakwah, dia biarkan istrinya untuk joget-joget. Dia anggap itu sebagai hal yang biasa. Akhirnya semua orang ikut. Maka saya katakan dari mimbar ini, bertobatlah kepada Allah. Tarik ucapannya. Karena menjadi pelopor tidak sama dengan menjadi pengikut. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a. Barang siapa yang contohkan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Berapa banyak orang sekarang berjilbab, lenggak-lenggok, persis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhf. Sesungguhnya di umat ini akan terjadi khasf, yaitu tanah longsor.
Wa maskhun, perubahan wajah. Wa khadfun, hujan batu. Kapan itu? Idza dhaharatil qayyinat wa syuribatil khumr. Jika telah nampak perempuan-perempuan berlenggak-lenggok dan diminum khamar dengan anggapan biasa. Hati-hati, Pak. Jangan dianggap biasa perkara itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Dan contoh-contoh fitnatus syahawat, diantaranya tadi harta, dan khusus untuk harta ini karena berkaitan dengan Ramadannya. Coba antum pikirkan, ada sebagian orang, bahkan mungkin itu kita, Ramadan, bulan ampunan, bulan kemerdekaan dari api neraka, bulan dikabulkan doa, bulan banyak rahmat, ganjaran pahala berlimpah, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, jin dan syaitan diikat dengan rantai. Semua sarana Allah sudah sediakan agar hambanya diampuni di dalam bulan Ramadan, agar hambanya diberkahi dalam bulan Ramadan. Tapi ada dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dia keluar dari Ramadan tidak diampuni oleh Allah, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam surga. Radhima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah, benar-benar merugi maksudnya. Masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan oleh Allah umur untuk mendapati bulan ampunan, bulan rahmat, bulan kemerdekaan dari api neraka. Tapi berlalu Ramadan tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya, Pak? Karena syahwat, harta. Malas Ramadan malas untuk berpuasa, malas untuk baca Quran, malas untuk banyak berzikir, malas untuk banyak berdoa, malas untuk di masjid. Termasuk kebiasaan para salafus saleh saat Ramadan berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena syahwat, harta. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan akan hal ini. Hubbud dunya, cinta dunia. Para ulama mengatakan hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber asal muasal semua dosa dan kesalahan. Adam melakukan penyimpangan terhadap perintah Allah gara-gara dosa dan gara-gara hubbud. Ingin mendapatkan kekekalan dan juga kemuliaan, kerajaan, kekuasaan. Iblis tidak mau sujud gara-gara hubbud dunia. Kemudian Fir'aun tidak mau beriman gara-gara hubbud dunia. Qarun tidak mau beriman gara-gara hubbud dunia. Harta semua. Coba seseorang menghalalkan segala cara gara-gara hubbud dunia. Obatnya cuma satu, Pak, tauhid, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang membegal, mencuri, mengoplos, korupsi, hubbud dunia. Cuma satu, Pak. Saya pernah ke penjara Sukamiskin, diundang di hadapan para kuli. Saya katakan cuma satu obat bapak-bapak ini. Apa itu? Cintai akhirat. Cintai akhirat. Yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, cintailah akhirat. Dan akhirat dimulai saat seseorang sudah meninggal. Man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya, kata para sahabat Nabi, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah. Coba bayangkan, Pak, Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Berarti kehidupan beliau 63 tahun, meninggal 1400 tahun yang lalu. Berarti hidup di alam kubur lebih lama daripada di dunia. Carilah bekal dengan sebaik-baiknya. Orang yang berakal yang lebih mendahulukan
untuk menyiapkan bekal di kehidupan akhirat dibandingkan dunia yang sementara. Mati Pak, kita mati, nggak bawa satu kain apapun. Saya sering mengatakan perkataan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Kata beliau, sayandamul insan amma qarib. Nih, perhatikan yang terlalu mendewakan dunia, terutama anak-anak muda. Di zaman sekarang kalau anak muda umur 20-an, 25 tahun belum punya tabungan 100 juta, insecure. Oh, saya kurang sukses nih. Itu yang terjadi. Itu yang dididikkan oleh media sosial di zaman sekarang. Kalau belum punya penghasilan 25 juta per bulan, 30 juta per bulan, belum sukses nih. Semua diatur dengan ukuran materi dunia, obut dunia. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu, beliau mengatakan, sayandamul insanu amma qarib. Seseorang manusia sebentar lagi akan menyesal. Kapan? Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia mati, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma'ahu syai' illa kafan. Ternyata harta yang dia usahakan selama ini, yang dia perjuangkan selama ini, yang dia letih karenanya selama ini, ternyata dia tidak bawa sama sekali, kecuali cuma 2 kain kafan biasa. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, gak akan pernah dia bawa, cuma 2 kain kafan. Sangat tidak masuk akal. Cuma 2 kain kafan kita perjuangkan, sedangkan hidup ribuan tahun setelah mati tidak kita siapkan bekal. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf waktunya sudah habis. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Saya tinggal bersama ibu saya yang mempunyai usaha warung kopi, buka sampai larut malam. Saya ikut serta membantu karena tidak tega ibu saya kerja sendirian bekerja. Tapi Ustadz, saya risih dan tidak nyaman dengan usaha ibu saya ini. Karena banyak laki-laki. Saya sudah bicarakan pada ibu saya dengan apa yang saya rasakan, tapi tidak dihiraukan, bahkan memarahi saya. Saya tetap membantunya, tapi saya risih, tidak ikhlas dan terus mengeluh. Saya takut menjadi penyebab fitnah-fitnah. Qadarullah, saya juga belum menikah. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa membantunya bekerja tetapi tidak ikhlas? Dan apakah boleh saya ingin pindah tempat tinggal, kos di tempat lain? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kalau ingin dikasih solusi ya, solusi. Saya sebelum menjawab pertanyaan dulu, kasih solusi, maka ibu ini harus mencari suami agar bisa menafkahi sang ibu. Kemudian kalau tidak, saudara-saudara laki sang ibu membantu sang ibu sehingga tidak harus bekerja sampai larut malam. Atau solusi lain, ibu ini bekerja di siang hari. Kemudian jawaban pertanyaan tadi, apakah berdosa membantunya bekerja tapi tidak ikhlas? Jawabannya adalah seseorang membantu orang tua dan harus ikhlas dalam membantunya, karena itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Terutama terindikasi dari pertanyaan ini, sang ibu tidak mempunyai suami. Beda hal kalau seandainya sang ibu mempunyai suami, maka ikhlaskanlah saat membantu. Tetapi nasihat saya, jagalah adab, pakaian, aurat, dan muamalah ketika bekerja dan membantu sang ibu. Karena ada beberapa orang yang kadang dia terpaksa untuk bekerja untuk menyambung hidupnya, dan dia mengerjakan hal-hal yang mungkin lebih baik ditinggalkan. Tidak haram, tetapi lebih baik ditinggalkan. Apakah boleh saya ingin pindah tempat tinggal? Maka dilihat keadaannya ini. Apakah ibu tadi tidak ada yang membantu atau ada yang membantu? Kalau tidak ada yang membantu, maka pada saat itu wajib seseorang membantu orang tuanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, dia harus menjaga auratnya, pakaiannya, dan tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam.
Saya mau bertanya Ustaz, jika orang tua memutus hubungan dengan anaknya dikarenakan oleh berbeda pemahaman, bagaimana Ustaz? Yang mana yang saya berpemahaman salaf atau sunnah? Syukran jazakallahu khairan. Jawabannya adalah tidak boleh seorang anak atau seorang anak memutuskan hubungan dengan orang tua. Kalau orang tua memutuskan hubungan dengannya, maka sang anak wajib untuk tetap menyambung. Minta maaf kepada orang tua, beri hadiah orang tua, perlihatkan akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Tugas kita adalah berbakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi syai'an laisa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jika orang tuamu kedua-duanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan tanpa ada ilmu pengetahuan di atasnya, maka janganlah taati keduanya, tetapi tetaplah engkau berhubungan baik dengan kedua orang tua. Berhubungan baiklah dengan orang tua. Ya, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua meskipun kita melihat orang tua kita berbeda pemahaman, terutama dalam memahami cara beragama. Tetaplah berbakti kepada kedua orang tua, berkata yang lembut, kemudian memberi hadiah, mendoakan, mengunjungi, menyambung hubungan rahim dan seterusnya. Wallahu a'lam. Banyak yang mengaku cinta kebaikan, anti sama kebijakan ulil amri yang zalim, tapi masih melakukan event April Move, yaitu prank di bulan April. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Yang pertama, saya tidak tahu apa April Move, maksudnya apa. Yang jelas kalau seandainya ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, maka seorang muslim diharamkan untuk menyerupakan dirinya dengan orang-orang kafir. Dan ini tuntutan syariat, bukan hanya ikut-ikutan, tapi tuntutan syariat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah walau kanu uli qurba. Engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun mereka adalah para kerabat. Konsekuensi iman adalah tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Ada saudari saya yang sudah puluhan tahun hijrah ke manhaj salaf, sekarang terkena syubhat tentang mimpi Muhammad Qasim yang dipercayainya, bahkan menjadi Imam Al-Mahdi. Bagaimana cara kami untuk menjelaskan dan membantahnya? Jawabannya apa tadi Pak? Syubhat, jawabannya dengan apa? Dengan keyakinan. Yakin itu diambil dari mana? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ajak belajar apa itu Imam Mahdi, siapa itu Imam Mahdi. Jelas di dalam Al-Quran dan hadis atau di dalam hadis-hadis sahih tentang perkara Imam Mahdi. Ya, ajak untuk belajar sehingga tidak mudah percaya dengan mimpi-mimpi yang tidak ada pertanggungjawabannya. Kembalikan kepada ilmu agama. Ya, kembalikan kepada ilmu agama. Salah satu dalilnya adalah di antaranya Rasulullah SAW mengatakan yuwatiu ismahu isma abi, yuwatiu ismuhu isma abi, wa ismuhu ismi. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Lihat saja namanya Muhammad bin Abdullah enggak. Kemudian keturunan Rasulullah SAW atau tidak? Lihat saja itu. Ya. Ini para ikhwan dan keturunan dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwah, agama Islam ini terang jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha." Aku tinggalkan kalian di atas syariat yang jelas, malamnya seperti siang. Jelas. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Jelas Islam ini jelas, tidak ada yang samar-samar, jelas. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang, apalagi masalah artefak, masalah rambut-rambut, masalah ya, jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena sudah jelas
bahwasanya hal tersebut belum ada riwayat yang jelas ini adalah dari peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma sampai sini? Kemudian ada penampakannya rambutnya semeter setengah. Ini dari mana? Bagaimana seorang mukmin menyikapi kondisi di mana kita wajib taat kepada ulil amri sementara ulil amrinya nyata-nyata melakukan kesyirikan seperti memandikan benda-benda dengan air kembang, mendatangkan dukun dan pawang hujan untuk meresmikan segala sesuatu secara seremonial. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf?" Kalau kita lihat penyimpangan terhadap yang dilakukan oleh pemimpin, apakah kita boleh mengangkat senjata? Kata beliau, la, tidak boleh. Illa antaraw kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat pemimpin tersebut melakukan kekufuran, buah itu artinya zahir, jelas kekufurannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalian punya dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, baru angkat senjata. Tetapi itu pun harus dilihat. Mengangkat senjata tidak mendatangkan keburukan lebih besar daripada sebelumnya. Karena kalau mendatangkan keburukan lebih besar daripada sebelumnya, maka tidak boleh terjadi. Kemudian yang kedua, la ma aqamu fiqumus shalah. Tidak boleh kalian memberontak selama kalian melihat mereka membiarkan kalian mendirikan salat. Salat Jumat tetap ada, salat berjamaah tetap ada, salat Id tetap jalan, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Badan Kemakmuran Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Khatib Minangkabau yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Semoga izin yang diberikan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya terakhir, belajarlah ilmu agama agar bisa mentauhidkan Allah dengan maksimal, karena hanya tauhid kepada Allah yang bisa menyelamatkan kita dari syubhat dan syahwat, terutama di zaman sekarang yang sangat merajalela. Kemudian pesan saya yang kedua, jaga anak-anak kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jaga anak-anak kita terutama terhadap godaan syubhat dan syahwat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan seorang pemuda yang ingin berzina. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfir dzambahu, sambil memegang dadanya, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, jaga hatinya. Ya Allah, selamatkan kemaluannya. Karena ini benar-benar sudah merasuk ke dalam anak-anak muda, terutama syubhat dan syahwat, terutama para perempuan. Saya sangat berpesan, para ulama mengatakan zinal mar'ah syarrun min zinar rajul. Perempuan saat berzina itu lebih buruk daripada laki-laki yang berzina, karena perempuan ada bekasnya. Hati-hati yang punya anak perempuan. Ada di kalangan anak muda yang mempunyai sebuah slogan alter life dengan real life. Real life, kehidupan nyata mungkin dia keluar pakai jilbab, dia bergaul pakai jilbab, sekolah SMP, SMA pakai jilbab, kuliah pakai jilbab. Akan tetapi punya kehidupan alter life, kehidupan alternatifnya di kamar sendirian, jual buah dadanya, jual pantatnya. Kemudian dia dapatkan uang daripada media-media sosial, dan itu banyak terjadi. Mudah-mudahan itu bukan anak-anak kita yang mereka diberikan HP pribadi, akun media sosial pribadi dengan sebebas-bebasnya, kamar pribadi. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari,
Lebih baik kita capek di dunia daripada kita sengsara saat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.